Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang dan Kakak asisten lab laboratori microcontroller. Dikarenakan waktu yang singkat, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 8C. eh, izin untuk menjelaskan program atau tugas besar yang kami buat. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang dimana pertama Abida Premastara, dengan NIM 2022-11-013, yaitu saya sendiri. Lalu ada teman-teman saya, ada Bagus Ardian Dewantara dengan NIM 2022-11-016. Lalu ada Alfi Zaino Zikri dengan NIM 2022-11-100. Lalu ada Adikara Dwi Putra yang dengan NIM 2022-11-105. Dan terakhir ada Andrew Kelvin Huta Barat dengan NIM 2022-11-112. Baik, langsung di sini adapun latar belakang dari tugas besar yang kami ambil di sini, yaitu air adalah kebutuhan esensial bagi semua makhluk hidup, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Tandon air berperan penting untuk memastikan pasokan air yang cukup di berbagai tempat. Untuk menjaga ketinggian air, diperlukan sistem kontrol otomatis yang menghubungkan sensor level air dengan pompa pengisi tandon, serta sistem monitoring berupa indikator LED untuk menunjukkan status level air. Dengan menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat kontrol dan pemantauan otomatis untuk level air, sekaligus menahan riak agar fluktuasi pembacaan sensor dapat diminimalisir. Berikutnya akan dijelaskan oleh Andikara. Oke, baik. Di sini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu ada Arduino Uno R3, lalu ada DC motor, lalu ada Edge Bridge motor driver, lalu ada ultrasonic distance sensor, lalu ada green LED dan red LED, lalu ada 1K resistor. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart, di mana yang pertama itu ada mulai. Ketika sistem dimulai, maka akan memproses inisialisasi pin dan serial begin. Lalu lanjut masuk ke proses loop, lalu akan memproses set trigger atau trigger pin low. Lalu masuk ke trigger pulse, di mana situ akan memproses trig pin high dan akan mendelay selama 10 mikrosecond. Lalu akan menghitung durasi dan akan menghitung jarak, di mana rumusnya adalah distance sama dengan duration dikali 0,034 dibagi 2. Lalu terdapat kondisi di mana kondisinya adalah ketika jarak kurang dari 10 cm, apabila memenuhi kondisi, maka akan masuk ke bagian proses motor akan dimatikan, LED merah akan dimatikan, dan LED hijau akan menyala. Lalu ketika kondisi tidak memenuhi syarat, maka motor akan menyala dan LED merah akan mati. LED merah akan menyala dan LED hijau akan mati. Lalu akan di-delay selama 100 milisecond dan akan kembali ke bagian loop. Oke, jadi di sini cara kerja tugas project akhir ini, jadi kita bisa lihat ketika kondisi kurang dari 10 cm dari jarak sensor ultrasonik, maka motor akan berjalan. Jika sudah mencapai 10 cm dari jarak sensor ultrasonik, maka motor
otomatis mati dan lampu merah akan menyala. Bisa di-play, Abida. Jadi kayak seperti bisa dilihat ketika jarak kurang dari 10 cm dari ultrasonik akan otomatis mati motornya dan lampu LED akan menyala. Mungkin itu aja dari saya. Akan dilanjut sama teman saya. Baik, terima kasih untuk Fikri untuk penjelasan dari cara kerja alatnya. Selanjutnya di sini saya dan teman saya membagi dua bagian kerja, yaitu ada yang bertanggung jawab untuk proposal dan alatnya juga. Di sini untuk proposal yang bertanggung jawab pada saya, Adhikara, dan Andrew. Dan untuk komponen dan wiringnya ada Bagus Ardian dan Alfi Zikri. Baik, untuk bab satunya bisa dijelaskan oleh Andikara. Silakan. Baik, di bab 1 ini berisi tentang pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu ada latar belakang, di mana latar belakang dari proyek ini merupakan karena air merupakan kebutuhan esensial bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, sehingga ketersediaannya harus selalu terjamin. Lalu hal ini menjadikan tandon air atau tempat penampungan air sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup. Untuk menjaga ketinggian air dalam tandon, dibutuhkan sistem kontrol otomatis yang terhubung dengan pompa untuk mengisi tandon agar pengguna dapat mudah mengetahui kondisi air. Perlu ditambahkan sistem monitoring berupa indikator LED yang menunjukkan status level air, apakah penuh atau hampir habis. Mengingat sensor ini yang digunakan adalah sensor ultrasonik, diperlukan juga mekanisme untuk menahan riak agar fluktuasi pembacaan sensor saat pengisian atau penggunaan air dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan alat yang dapat mengontrol dan memantau level permukaan air secara otomatis menggunakan Arduino Uno, sensor ultrasonik, dan indikator LED. Lalu, di sini saya juga menyusun rumusan masalah, di mana terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kontrol otomatis yang dapat mengatur ketinggian air dalam tandon secara efektif. Lalu, bagaimana mengintegrasikan sensor ultrasonik dengan Arduino Uno untuk mendapatkan pengukuran level air yang akurat dan stabil. Dan bagaimana cara merancang indikator LED untuk menunjukkan status level air secara real-time kepada pengguna. Lalu, saya juga membuat tujuan proyek, di mana tujuan dari proyek ini merupakan yang pertama, merancang dan membangun sistem kontrol otomatis untuk mengatur ketinggian air dalam tandon secara efektif. Lalu, mengintegrasikan sensor ultrasonik kepada Arduino Uno untuk mendapatkan pengukuran level air yang akurat dan stabil. Lalu, membuat indikator LED yang menunjukkan status level air. Manfaat dari proyek ini ada 3. Yang pertama, manfaat bagi pendidikan, di mana proyek ini memberikan wawasan tentang penggunaan teknologi otomasi berbasis Arduino dan sensor ultrasonik yang dapat dijadikan sebagai materi praktikum dalam pendidikan teknik dan teknologi. Lalu, melalui proyek ini, pelajar dapat mengasah keterampilan dalam perancangan sistem kontrol dan pemrograman khususnya yang berkaitan dengan IoT dan sensor. Dan mahasiswa dapat mempelajari konsep pengukuran, monitoring, serta pengendalian level air yang bisa diaplikasikan dalam proyek-proyek lain pada bidang teknik. Lalu, ada manfaat bagi praktisi. Praktisi dalam bidang perpipaan dan kelistrikan dapat mengimplementasikan proyek ini. Lalu dengan indikator real-time dan sistem otomasi, praktisi dapat mengurangi frekuensi pemeriksaan manual, dan praktisi dapat mengambil konsep proyek ini dan mengembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks. Lalu manfaat dalam industri yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar dapat menggunakan sistem ini untuk mengoptimalkan manajemen air. Lalu sistem kontrol dan pemantauan otomatis dapat mengurangi biaya operasional dan energi, dan menggunakan air secara lebih efisien dan menghindari kebocoran. Lalu hasil yang diharapkan dari adanya proyek ini yaitu
Sistem dapat mengendalikan ketinggian air di dalam tandon secara otomatis. Lalu proyek ini diharapkan menghasilkan pengukuran level air yang akurat dengan memanfaatkan sensor ultrasonik yang stabil. Lalu sistem ini dilengkapi dengan indikator LED yang mampu menunjukkan status level air dalam tandon. Lalu dengan sistem otomatis yang hanya mengaktifkan pompa saat dibutuhkan, diharapkan penggunaan energi dan umur pompa dapat lebih efisien. Dan proyek ini diharapkan menghasilkan sistem yang mudah diimplementasikan dan dioperasikan oleh pengguna umum. Baik, selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana ada teori dan literatur. Teori ini dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Kontrol air adalah sistem yang digunakan untuk menjaga ketinggian permukaan air dalam suatu wadah, seperti tandon air pada batas tertentu. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi ketinggian air dan mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air untuk menambahkan atau menghentikan aliran air ke dalam tandon. Sistem kontrol level air otomatis dirancang untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi kebutuhan intervensi manusia secara berkala. Teknologi ini dilengkapi dengan penahan riak untuk mengurangi fluktuasi sensor yang mungkin disebabkan oleh gelombang air, sehingga meningkatkan akurasi pembacaan. Proses kontrol ini membantu menjaga ketersediaan air dengan otomatisasi siklus pengisian dan pemakaian dan dapat berfungsi secara kontinu selama sistem dinyalakan. Selanjutnya, di sini ada penjelasan sensor ultrasonik untuk mendeteksi level air. Sensor ultrasonik HCSR04 merupakan suatu perangkat elektronik yang memanfaatkan gelombang frekuensi tinggi untuk mendeteksi jarak antara sensor dan objek. Untuk prinsip kerja sensor ini adalah dengan memancarkan gelombang ultrasonik pada frekuensi tertentu, yang kemudian akan dipantulkan kembali ketika mengenai permukaan objek. Dalam konteks ini yaitu permukaan air. Berikutnya, integrasi dengan microcontroller. Microcontroller jenis Arduino Uno banyak digunakan dalam berbagai penelitian kontrol otomatisasi karena kemampuannya yang fleksibel dan kemudahan pemrograman. Pengguna Arduino dalam pengontrol level air memungkinkan integrasi pada sensor dan aktuator, seperti pompa air, yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan pembacaan sensor. Hal ini memungkinkan siklus otomatis pengisian dan pengosongan air yang dapat bekerja secara berulang tanpa perlu pengawasan intensif. Selanjutnya ada monitoring visual dengan indikator LED. Indikator LED di sini digunakan sebagai alat monitoring sederhana yang memberikan informasi visual tentang status air dalam tandon dengan memanfaatkan LED berwarna. Misalnya warna merah, kuning, dan hijau. Pengguna dapat mengetahui level air secara langsung berdasarkan warna LED yang menyala. Warna merah menandakan air rendah, warna hijau menunjukkan kondisi tandon penuh. Baik, berikutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andrew. Baik, pada bab 3 atau rencana penelitian ini, di mana terdapat metodologi, di mana pada penelitian ini, dan bahan yang digunakan adalah Arduino Uno, sensor ultrasonik, pompa mini, kabel jumper, dan H-bridge motor driver, LED hijau, dan LED merah. Lalu di sini terdapat desain dan perancangan sistem, di mana di sini kita memberikan gambar wiringan yang di mana bisa kita lihat pada proposal. Lalu di sini ada pemilihan komponen dan material yang diperlukan, di mana di sini kita menggunakan Arduino Uno R3, motor DC, bridge motor driver, ultrasonic sensor, lalu ada LED hijau, LED merah, dan resistor. Lalu ada proses pembuatan dan pengujian,
di mana pada alat ini kami menggunakan sensor ultrasonik sehingga air akan dapat terbaca sehingga pompa air akan menyala jika kondisi pada tandon air full. Maka LED hijau akan menyala. Dan jika tandon air sedang mengisi, maka LED merah akan menyala. Namun dengan penggunaan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi permukaan air, riak gelombang yang terjadi saat tandon diisi akan menyebabkan pembacaan kurang stabil, sehingga diperlukan penambahan mekanisme penahan riak gelombang air untuk mengamankan pembacaan sensor. Lalu di sini terdapat analisis hasil, di mana pada hasil alat yang kami buat dapat menghasilkan beberapa manfaat untuk manusia, yaitu memudahkan manusia untuk mengetahui kondisi tandon air yang terdapat air atau tidak ada, dan memudahkan dalam hal menghemat air. Jika tandon air dalam kondisi full, maka pompa air akan otomatis mati. Pada jarak kurang dari 10 cm, kondisi pompa akan dianggap penuh oleh sensor ultrasonik. Maka pompa akan otomatis mati, dan jika jarak melebihi 10 cm, maka akan dianggap membutuhkan pengisian air sehingga pompa akan otomatis menyala. Lalu pada bab 3 ini kita membuat juga jadwal pelaksanaan, di mana di sini terdapat 5 kegiatan, yaitu ada perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan penyusunan laporan. Di mana kita memulai dari tanggal 13 Oktober 2024 hingga 3 November 2024. Lalu di sini ada rencana anggaran biaya, di mana keseluruhan komponen yang kita gunakan memiliki total harga sekitar 180.500. Baik, selanjutnya untuk rencana kerja codingan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bagus. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa minta tolong share screen untuk codingannya. Baik, di sini saya ditugaskan untuk bikin codingan, yang dimana codingan di sini bertujuan untuk mengontrol motor dan LED berdasarkan jarak yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Yang dimana di sini ada cos INT trigger pin. Ini bisa dibilang dia adalah inputan, yang dimana terdapat ada 6 inputan pada program yang kita buat kali ini. Nah, lalu ada fungsi setup, yang dimana dia tuh pin-pin yang digunakan diatur ke mode yang sesuai. Lalu ada void loop, yang dimana dia itu berfungsi untuk mengatur trigger sensor ultrasonik, yang dimana fungsi loop ini dia tuh untuk mengatur trigger sensor ultrasonik, yang dimana contohnya digital write trigger pin low, memastikan pin trigger dalam kondisi low sebelum memberikan pulsa. Lalu ada digital write motor pin 2 low, dia tuh berfungsi untuk memastikan pin trigger dalam kondisi low. Nah, lalu di sini ada kondisi. Nah, di sini terdapat 2 kondisi, yang dimana kondisi yang pertama dia itu kurang dari 10 atau 10 cm. Dia itu akan motor pin 1 akan low, motor pin 2 akan low, lalu LED green akan high atau menyala, lalu LED red akan low. Nah, jika jarak lebih dari 10 cm, maka motor pin 1 high, motor pin 2 low, dan LED green-nya low, dan LED red high. Yang dimana jika jarak lebih dari 10 cm, dia itu akan menyalakan motor atau menghidupkan motor kembali lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan codingan. Bisa dilanjutkan. Untuk Bagus, terima kasih atas penjelasan codingannya. Berikutnya ada penjelasan dari teman saya Zikri
yang akan menjelaskan tentang wiring tugas akhir kelompok kami. Silakan kepada Zikri untuk menjelaskan. Ya, makasih Abidah. Jadi di sini kita memakai komponen yaitu sensor ultrasonik, driver motor, sama motor DC dan LED, 2 LED dan 2 resistor. Yang dimana di project akhir ini memiliki cara kerja yaitu ketika air udah menyentuh jarak 10 cm dari ultrasonik, lampu merah akan menyala dan motor akan otomatis mati. Sebaliknya, jika kurang dari 10 cm dari jarak ultrasonik, motor akan menyala sampai jarak 10 cm dan lampu LED hijau akan menyala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Zikri atas penjelasan cara kerja komponen dan wiring komponennya. Mungkin selesai sudah presentasi atau penjelasan proyek akhir dari kelompok kami. Saya Abida Premastara, perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.